Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Randy Rinaldi dengan NIM 2422089 dari kelas MAN 4A. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai integrasi strategi operasional, produksi, persediaan, dan digitalisasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Topik ini penting karena pada era persaingan saat ini, perusahaan tidak cukup hanya menghasilkan produk yang berkualitas saja. Perusahaan juga dituntut mampu mengelola seluruh proses operasional secara adaptif dan berbasis teknologi agar dapat mempertahankan daya saingnya. Selanjutnya, untuk tujuan presentasi yang saya sampaikan pada hari ini, pertama, memahami konsep dasar manajemen operasional. Kedua, memahami hubungan antara strategi operasional, produksi, persediaan, serta digitalisasi. Ketiga, menganalisis bagaimana konsep tersebut diterapkan pada perusahaan melalui studi kasus. Jadi fokus presentasi ini bukan hanya memahami teori, tetapi juga melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik bisnis. Di slide selanjutnya tentang gambaran umum materi ini atau konsep map. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin menunjukkan hubungan antar materi. Strategi operasional menjadi arah perusahaan. Setelah arah ditentukan, strategi tersebut diwujudkan melalui proses produksi. Agar produksi berjalan lancar, perusahaan membutuhkan pengelolaan persediaan dan rantai pasok yang baik. Selanjutnya, seluruh proses tersebut didukung oleh digitalisasi dan pengendalian kualitas sehingga perusahaan mampu menghasilkan keunggulan kompetitif. Jadi setiap bagian saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya masuk ke konsep dasar manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan proses mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Input terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, teknologi, dan informasi. Kemudian seluruh input tersebut diproses melalui kegiatan produksi, pelayanan, ataupun distribusi. Hasil akhirnya adalah produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Menurut saya pribadi, keberhasilan manajemen operasional tidak hanya diukur dari banyaknya produk yang dihasilkan, tetapi dari kemampuan perusahaan menghasilkan produksi berkualitas dengan biaya yang efisien dan waktu yang tepat. Untuk di halaman strategi operasional dan keunggulan bersaing, strategi operasi. Strategi operasional merupakan cara perusahaan menerjemahkan strategi bisnis ke dalam kegiatan operasional sehari-hari. Ada 4 strategi utama di dalamnya. Yang pertama yaitu cost leadership, yaitu menghasilkan produk dengan hanya biaya terendah mungkin. Yang kedua, quality strategy, yaitu memberikan kualitas terbaik kepada pelanggan. Ketiga, ada speed strategy, yaitu mempercepat proses produksi maupun pelayanan. Dan terakhir ada flexibility strategy, yaitu kemampuan perusahaan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Yang menarik pada pembahasan kali ini adalah perusahaan yang sukses biasanya tidak hanya unggul pada satu strategi, tetapi mampu menyeimbangkan seluruh strategi tersebut sesuai kondisi pasar. Selanjutnya masuk di manajemen produksi dan sistem produksi. Manajemen produksi bertugas memastikan seluruh sumber daya digunakan secara optimal. Dalam praktiknya, terdapat beberapa sistem produksi seperti make to order, make to stock, dan just in time.
Menurut saya, perusahaan saat ini semakin banyak beralih menuju sistem just in time karena mampu mengurangi pemborosan dan biaya penyimpanan. Namun, di satu sisi sistem ini juga memiliki risiko, yaitu perusahaan menjadi sangat tergantung pada kelancaran pasokan bahan baku. Nah, kita membahas tentang manajemen persediaan dan rantai pasok atau supply chain. Jadi persediaan bukan sekedar menyimpan barang di gudang. Tujuan utama manajemen persediaan adalah menjaga keseimbangan antara ketersediaan produk dan biaya penyimpanan. Jika stok terlalu sedikit, perusahaan kehilangan peluang penjualan. Sebaliknya, jika stok terlalu banyak, biaya penyimpanan meningkat dan risiko barang rusak juga bertambah. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menentukan jumlah ketersediaan yang optimal. Selanjutnya, integrasi antar materi yang saya presentasikan pada hari ini. Pada bagian ini saya ingin menekankan bahwa seluruh materi saling berhubungan. Dimulai dari strategi yang menentukan arah, selanjutnya produksi menjalankan strategi, persediaan menjamin kelancaran proses, dan digitalisasi memastikan seluruh aktivitas berjalan lebih cepat dan akurat. Jika salah satu bagian mengalami gangguan, maka seluruh sistem operasional perusahaan juga akan terdampak. Selanjutnya kita masuk di studi kasus. Pada studi kasus kali ini, saya menggunakan PT Indofood sebagai contoh karena perusahaan ini memiliki sistem operasional yang kompleks. Tantangan utama Indofood adalah perubahan permintaan konsumen, menjaga kualitas produk, serta mengelola rantai pasok yang luas. Untuk mengatasinya, perusahaan menerapkan produksi massal dengan standar kualitas yang ketat, mengatur ketersediaan bahan baku secara efisien, dan memanfaatkan teknologi untuk memonitor proses produksi. Menurut saya, keberhasilan Indofood bukan hanya karena produknya yang terkenal, tetapi karena juga mampu mengintegrasikan strategi, produksi, ketersediaan, dan teknologi secara bersamaan. Dari studi kasus yang saya jelaskan sebelumnya, rekomendasi solusi yang dapat saya berikan adalah ada 5 rekomendasi. Pertama yaitu meningkatkan sistem forecasting berbasis data. Kedua, memperluas pemanfaatan teknologi digital. Ketiga, melakukan evaluasi kualitas secara berkelanjutan. Keempat, memperkuat hubungan dengan supplier. Dan kelima, yang terakhir, menerapkan prinsip lean management agar pemborosan dapat diminimalkan. Menurut saya, rekomendasi ini saling melengkapi dan akan memberi dampak maksimal apabila diterapkan secara bersamaan. Dan sebagai kesimpulan dari hasil presentasi saya pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional merupakan sistem yang menghubungkan strategi, produksi, persediaan, kualitas, dan teknologi. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan seluruh aspek tersebut akan lebih efisien, memiliki kualitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, dan pada akhirnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Guys, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Dian Rofiko izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Rofiko dengan NIM 2422005. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah disenggol tentang digitalisasi. Nah, menurut kamu, apakah digitalisasi itu selalu meningkatkan efisiensi operasional? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya terima. Jadi tadi
Apakah digitalisasi selalu meningkatkan efisiensi operasional? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya tidak selalu, karena digitalisasi hanya akan efektif apabila didukung oleh SDM yang kompeten, proses bisnis yang jelas, dan investasi yang tepat. Jika perusahaan hanya membeli teknologi tanpa mengubah proses kerja, maka digitalisasi justru dapat meningkatkan biaya operasional. Bagaimana? Apakah dapat diterima? Mungkin saya akan menyanggah, karena kan menurut saya juga digitalisasi itu pasti ngebutuhin biaya yang sangat besar kan. Jadi nggak semua perusahaan itu mampu buat menerapkannya. Dan itu gimana menurut Kevin? Oke, jadi saya juga berpendapat bahwa digitalisasi membutuhkan investasi yang mungkin cukup besar. Namun, digitalisasi tidak selalu berarti menggunakan teknologi yang mahal. Perusahaan dapat memulai dari sistem sederhana seperti ERP skala kecil, software persediaan, atau dashboard monitoring. Yang terpenting sebenarnya adalah teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi dibandingkan proses manual. Sebagai contoh, di usaha UMKM saya sudah melakukan digitalisasi tanpa modal sepeser pun, hanya menggunakan aplikasi Google Docs. Jadi, saya membuat sistem di mana kayak pelanggan saya ini bisa tracking proses sepatu mereka, kerjanya udah sampai mana nih dengan aplikasi Google Docs itu. Dan balik lagi tuh nggak perlu ngeluarin modal sepeser pun, cukup HP doang. Bagaimana? Apakah dapat diterima? Sudah cukup jelas, terima kasih dan dapat diterima. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Iya, nama saya silakan. Muhammad Nabil Al-Qadri. Saya ingin bertanya, mengapa perusahaan tidak cukup hanya fokus pada kualitas produk? Itu saja. Terima kasih. Oke, pertanyaan saya terima. Jadi, kenapa perusahaan tidak cukup hanya fokus pada kualitas produk saja? Jadi, kualitas itu memang penting. Tapi kualitas saja tidak cukup menjamin perusahaan mampu bersaing. Jika biaya produksi terlalu tinggi atau distribusi lambat, pelanggan tetap dapat beralih ke kompetitor. Oleh karena itu, perusahaan harus menyeimbangkan kualitas dengan efisiensi biaya, kecepatan pelayanan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Apakah dapat diterima, Nabil? Saya kurang terima ini, Mas. Oke, kenapa itu? Saya kurang setuju. Menurut saya, kualitas adalah faktor paling menentukan keberhasilan perusahaan. Jika kualitas produknya sudah bagus, pelanggan akan tetap membeli meskipun harga lebih mahal atau proses pengirimannya sedikit lebih lama. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya. Saya juga sebenarnya setuju kalau kualitas itu merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Namun dalam konteks manajemen operasional, kualitas bukanlah satu-satunya penentu keunggulan kompetitif. Saat ini banyak pelanggan tidak hanya menilai kualitas produk, tetapi juga mempertimbangkan harga, kecepatan pelayanan, kemudahan memperoleh produk, serta pengalaman selama proses pembelian. Misalnya, kalau ada dua perusahaan menaruhkan kualitas yang sama atau produk yang sama, pelanggan cenderung memilih perusahaan yang mampu memberikan harga lebih kompetitif atau pengiriman yang lebih cepat. Jadi karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan kualitas dengan strategi operasional lainnya, seperti efisiensi biaya, pengelolaan ketersediaan, dan digitalisasi. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Itulah yang menjadi inti dari manajemen operasional modern. Bagaimana? Apakah sudah diterima? Oke, sip, sudah. Oh, sip, sudah. Ya. Oke, terima kasih atas ketersediaan waktunya buat teman-teman sekalian. Dengan ini, Indonesia negara hukum katanya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.